Halo, perkenalkan nama saya Ardian. Kali ini saya akan membahas potensi bahaya kesehatan di tempat saya bekerja. Nah, karena saya bekerja di industri beauty, jadi yang pertama potensi yang membahayakan untuk kesehatan adalah bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang termasuk beracun dan berbahaya. Lalu yang kedua ada burnout. Jadi ada potensi karyawan mengalami burnout atau kelelahan. Jadi biasanya kelelahan ini timbul karena beban kerja yang sangat banyak, sangat padat gitu. Lalu yang ketiga ada depresi. Jadi bisa jadi karyawan karena mengalami banyak masalah, entah itu masalah pekerjaan atau di luar pekerjaan, hal tersebut dapat mengakibatkan karyawan mengalami depresi sehingga performanya terganggu di tempat kerja. Lalu ada lagi potensi kesehatan yang keempat adalah masalah ergonomi. Jadi karena untuk yang di kantor biasanya ini ya, karena kebanyakan duduk, lalu mungkin posisi ketika melihat laptop itu posisinya kurang sesuai. Jadi itu dapat menyebabkan sakit punggung atau mungkin mudah lelah matanya karena terlalu lama menatap layar laptop. Lalu kalau yang di area produksi mungkin karena dia harus berdiri dalam waktu lama atau duduk dalam waktu lama ketika bekerja, hal tersebut juga dapat mengakibatkan risiko kesehatan. Lalu apa saja sih langkah pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja selama ini? Jadi untuk yang pertama tadi kan ada ini ya, bahan kimia berbahaya, ada risiko tersebut. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan tempat saya adalah ada gudang khusus di mana di gudang tersebut sudah tertulis tuh kalau gudang ini adalah gudang untuk menyimpan barang-barang yang kategorinya adalah beracun dan berbahaya gitu. Jadi tidak semua orang bisa keluar masuk seenaknya di situ. Oke, jadi untuk mengatasi masalah kesehatan yang kedua dan ketiga yaitu burnout dan depresi ya, kita menyediakan foam whistleblowing. Jadi bagi karyawan siapapun yang memiliki masalah entah itu dengan rekan kerjanya atau terhadap perusahaan atau mungkin terhadap pribadi sendiri, misal depresi tadi, atau dengan supervisornya karena beban kerja yang terlalu padat atau banyak, dia bisa menyampaikan masalah yang dialami tersebut melalui form whistleblowing system kami. Jadi di form tersebut dia bisa share gitu ya, apa masalah yang dialami, jadi supaya kami atau dari perusahaan bisa mengetahui apa sih masalah yang dihadapi dan apa yang bisa kami bantu gitu. Jadi misal ternyata masalahnya katakanlah di depresi ya, jadi mungkin kami bisa bantu dengan menyediakan konsultasi dengan psikolog gitu. Lalu kalau masalahnya adalah di burnout, nah itu akan dilakukan treatment khusus dari HR bagaimana supaya karyawan tersebut tidak mengalami burnout. Apakah pekerjaannya dibagi atau perlu tambahan manpower untuk menurunkan ini ya, beban kerja karyawan tersebut, atau ada treatment lain nih dari HR. Lalu untuk yang terakhir keempat tadi ya, jadi resiko soal ergonomi. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu ada safety talk setiap bulan, di mana yang sharing adalah dari ini HSE. Jadi dari tim HSE selalu rutin setiap bulan untuk sharing mengenai K3 ya di seluruh karyawan. Nah, salah satu materinya adalah pernah dibahas itu soal ergonomi. Jadi ergonomi yang tepat itu seperti apa, lalu jika kita sering bekerja di depan laptop dan duduk, itu disarankan setiap 30 menit sekali itu harus berdiri dan bergerak gitu. Jadi supaya nggak terus-terusan duduk dan menatap layar laptop. Ya, sekian, terima kasih.